Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arif, wabarakatuh. Bang Arif, kopinya silakan. Kopi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, setiap kita menghendaki dalam kehidupan nggak ada masalah, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul. Siapapun hidup kepingin tidak ada masalah. Bapak-bapak juga pinginnya hidupnya nggak ada masalah. Namun demikian, setiap kita masalah itu datang sesuai dengan kadar keimanan, keyakinan, ketawajuhan kita kepada Allah. Kalau kita punya masalah, itu hanya seujung kuku dibandingkan masalah yang Allah berikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Nabi terdahulu ada yang dibakar, ada yang ditenggelamkan, ada yang digergaji, ada yang dipotong perutnya untuk perkara memperjuangkan agama Allah, untuk perkara agama. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Idris. Yang paling berat ujiannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada namanya nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi minkum, yang ujiannya sangat berat. Bayangkan, baginda Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Kemudian bukan hanya itu, dia punya anak yang dititipkan oleh Allah, anak yang mestinya umurnya lebih panjang, matinya belakangan, tapi baginda Rasulullah menguburkan anak-anaknya di usia muda. Menguburkan anak-anaknya Abdullah, Umi Kulsum, Ikrimah, dikuburkan oleh baginda dengan tangannya sendiri. Bahkan baginda Rasulullah diusir dari tanah kelahirannya, diboikot sampai 1-2 tahun. Betapa menderitanya baginda Rasulullah. Semua ini dilakukan kenapa? Karena Allah sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sayang kepada hambanya, Allah kasih ujian. Maka ketika kita nggak ada ujian, nggak ada masalah, bertanya-tanya kita, ada apa nih Allah nih? Kok saya dikasih kehidupan mudah banget, nggak ada masalah? Ingat, dalam Al-Quran Allah buat statement, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia itu dengan masalah, keluh kesah. Bagaimana caranya supaya kehidupan yang kita jalani ini bisa terhindar dari masalah? Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kuncinya ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia. Kalau kata sekarang, Al-Quran ini way of life, pedoman hidup. Dalam Al-Quran segala masalah Allah udah tuangkan secara global, kemudian dipersempit lagi dengan sunnah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 perkara, karena perut udah keroncongan, bentar lagi udah waktunya makan siang, nggak banyak-banyak, 2 aja. 2 perkara yang harus kita buat agar kehidupan kita di mana aja nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dzillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Kamu akan ditimpa masalah, kesulitan, penderitaan di mana saja kamu berada. Ya Bu ya, ya Allah Bu, punya cucu masih kecil, napasnya ngik-ngik, ya Allah sehatlah anak saya. Udah sehat,
badannya gemuk, kegemukan pula. Ya Allah, gemuk amat ini, kegemukan. Kurusin lagi. Udah gemuk, sehat, supaya cepet jalan. Ya Allah, mudah-mudahan pengen cepet jalan. Udah jalan-jalan mulu, kagak pada diem. Gua cuma takilan aja dah, kagak pada diem. Masih kecil kita mau jalan-jalan mengikut mulu, Bu. Iya. Kemana aja kita mau pergi, mau ngikut, apa ngumpet-ngumpet kita, pengen ikut mulu. Pas sudah gede kita mau ajak, kagak mau. Sampai kita bujukin, sampai kita kasih duit ya Bu ya. Bulu kagak mau diajak. Masya Allah, ini kehidupan. Maka dua perkara harus kita buat supaya di mana aja kehidupan kita nggak ada masalah. Duribat alaihimul dhillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Kamu akan dapat masalah, kesulitan, penderitaan di mana aja kamu berada, kecuali kamu perbaiki hubungan kamu kepada Allah dan kamu perbaiki hubungan kamu kepada sesama manusia. Kepada Allah memperbaikinya dengan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang diwajibkan. Jadikan ibadah ini bukan suatu kewajiban, tapi ibadah ini sebagai suatu kebutuhan. Ya Allah, rasanya saya kalau nggak sholat nggak tenang. Rasanya kalau saya belum baca Quran hari ini nggak enak, ada yang kurang. Ibu ya, rasanya kalau saya belum istighfar, rasanya kalau saya belum sholat duha, rasanya kalau saya belum sholat tahajud, rasanya kalau saya belum sedekah, rasanya kalau belum silaturahmi, ada yang kurang. Maka ini yang dibuat oleh baginda Rasulullah Sallallahu. Kalau saja telapak kaki Nabi dicat warna merah, kalau saja telapak kaki Nabi menjadi stempel, maka tanah kota Mekah memerah semuanya. Bekas telapak kaki Nabi, karena tidak ada satupun rumah, tempat yang tidak didatangi oleh baginda Rasulullah. Memerah itu semua didatangi sama Rasulullah. Target satu hari dia harus berjumpa 25 manusia minimal satu hari. Apa yang dibuat? Mengajak orang taat kepada Allah, kenal kepada Allah, dekat kepada Allah. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Sebaik-baik ucapan kamu, perbuatan kamu, sikap kamu, ngajak orang ingat kepada Allah, ngajak orang ingat kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia meyakinkan bahwa saya ini orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka penting bagi kita bagaimana memulai hari, selalu ingat Allah. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi. Lagi-lagi kita bicarakan kebesaran Allah, terus kita bicarakan kebesaran Allah. Dan apapun yang kita bicarakan selalu mendahulukan Allah. Ketemu kawan, bagaimana keadaan iman kita hari ini? Subuhnya bagaimana ya Allah? Udah sholat subuh belum? Tadi sholatnya bagaimana? Itu yang kita bicarakan. Ketemu kawan, lu gak kerja kan? Belakangan, lu gak sekolah nih. Belakangan, lu tadi sholat subuh kan? Maka baginda Rasulullah ketika ketemu dengan para sahabat, jadidu imanaku, perbaiki iman kamu. Bagaimana keadaan iman hari ini? Iman ini bukan hanya turun naik sekarang, Bu, tapi keluar masuk. Al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Tapi sebetulnya di zaman sekarang iman itu keluar masuk. Maka setiap Jumat diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan ada iman. Dalam hadis yang lain, tidak beriman orang yang beriman ketika dia mencuri, imannya lebih gak ada. Tidak beriman orang yang beriman ketika dia berdusta, berbohong, imannya lebih gak ada.
Tidak beriman. Dia beriman, orang yang beriman ketika dia berzina, imannya lagi gak ada. Kalau ada iman, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf di kamar, dipaksa, ditutup, maka dikatakan, Ma'adallah, di mana Allah? Di mana Allah? Walaupun dibujuk, walaupun dirayu, walaupun diajak, walaupun di sendiri, tapi ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada Allah. Maka ketika dia ingat Allah dalam keadaan apapun, dia selalu mendahulukan Allah. Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Ya Bu ya? Jangan ngantuk ini maju, jangan ngantuk jadi. Jangan ngantuk Bu ya? Maka dahulukan Allah. Apapun yang kita buat, niatkan semata-mata mencari keridhaan Allah. Ya Allah, saya niat bersedekah semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, saya mau silaturahmi supaya Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, ada kawan saya sakit, saya pengen menjenguk orang yang sakit karena diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Orang yang pagi hari datang membesuk, menjenguk saudaranya yang sakit, maka Allah perintahkan 70.000 malaikat mendoakan sampai waktu sore. Orang yang sore hari mendatangi saudaranya yang sakit, Allah perintahkan 70.000 malaikat untuk mendoakan sampai datang waktu pagi. Maka tiap hari kalau ada yang sakit, datangin, hibur mereka. Maka 70.000 malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Kalau kita lagi sakit Bu, didatangi sama kawan, marah nggak Bu? Senang. Ya Allah, dia doang, gua sakit ada yang datangin, yang lain mah nggak mau datang. Ya Allah, udah nggak apa-apa, mungkin dia nggak sempet. Orang yang sakit pun juga sembuh, betul nggak Bu? Ada teman teragak-ragak, kata orang sono Bu, teragak-ragak. Kenapa? Karena ada teman datang. Lagi tidur juga bangun, sehat dah tuh. Bergerak dia ke sana kemari, enggak, akhirnya badannya sehat. Maka kita menjenguk orang yang sakit, itu menjadi obat bagi orang yang sakit. Perbaiki, ini perintah Allah. Ya, saudara kita yang kesulitan, kita doakan. Yang sakit juga kita doakan. Allahumma isbi antas safila sifa'ila sifa'uka sifa'ala yuqadir saqoma. Al-Fatihah. Kasih ayat, baca Fatihah. Ya Allah, asbab surah Al-Fatihah ini ya Allah, sembuhkan ya Allah. Idza maridtu fahuwa yasbi. Kalau kamu sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat. Tapi Allah, la ilaha kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Maka jangan pernah merasa udah gak ada obatnya lagi. Ini ayat Al-Quran. Setiap penyakit ada obat. Ini dalam rangka hubungan kita kepada Allah. Perbaiki terus. Maka kalau kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, dimanapun kita berada, gak ada masalah. Saya tugas di Kalimantan, di pedalaman, tempat orang Dayak, di pedalaman. Datang saya ke suatu tempat, siapin arak, minuman ini minuman bangsawan ini, komandan. Saya siapkan, udah hampir 5 tahun ini minuman saya ini. Siapkan. Ingat Allah. Maaf Pak, dalam Islam yang begini saya nggak boleh. Kalau ada susu, susu aja Pak. Sunnah minum susu. Oh, saya datang ke situ susu terus. Besok kali susu lagi, susu lagi. Kenapa? Karena yang kita ingat Allah. Nggak mengecewakan dia, tapi mendapatkan nilai pahala, mengenalkan Islam kepada dia. Sunnah minum susu. Nanti di sorga ada sungai airnya susu. Jadi banyak-banyak minum susu, jangan sayang-sayang. Yang mahal belinya, jangan yang murah-murah. Ya, ini mah susu cuma baunya doang susu. Ntar belinya sama saya. Nah. Ibu ya, biar sehat. Jangan mau kita cari duit, kita yang sakit beli susu yang bagus, yang kasih gula. Ya, nanti insya Allah perbaiki hubungan kepada Allah dimanapun, di pedalaman, makan kemudian. Ya Allah, kalau di daerah Kalimantan pedalaman itu Bu, kita makannya daun kenikir, daun yang di hutan itu Bu. Nginep saya di sana, disiapin kelambu, dijaga. Ini orang Dayak. Siapapun saudara kita, kanan nasu umat wahidah, kita umat yang satu. Jangan kemudian kita
membeda-bedakan agama, suku, golongan. Jangan. Kita umat yang satu, apapun agama mereka, kita ini dari satu. Nabi Adam dan Ibunda Hawa datang ke sana, dihormatin kita. Kenapa? Karena kita menjaga persaudaraan ukhuwah dari satu keturunan. Enggak ada yang sulit dimanapun. Kenapa? Karena kita punya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ ada Allah. Yang kedua, kepada sama manusia, perbaiki hubungan kita yang baik. Duribat alaihimul dhillatu aina ma sukiku illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Kepada manusia, hubungan baik. Jangan pernah kita suuzon, berburuk sangka. Tanamkan kepada diri kita husnuzon, berbaik sangka. Maka kalau kita berbaik sangka kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, akan jadi baik orang-orang yang kita baik sangka. Ana inda abdizzanni. Allah bagaimana sangka dan prasangka hambanya. Terus kita berbaik sangka. Dia nggak ngaji, mungkin lagi repot. Ayo kita doain, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan urusannya digampangkan oleh Allah, sakitnya disembuhkan oleh Allah, hajatnya dimudahkan oleh Allah. Amin ya robbal. Ya Allah, banyak banget ngomong saya. Mudah-mudahan kalau ada kebaikan semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada keburukan dari kebodohan saya. Saya belajar, Bu. Ini saya omongkan buat siapa-siapa. Saya dulu. Saya harus jadi lebih baik. Ke saya dulu. Mudah-mudahan bisa manfaat buat kita yang mendengarnya, dan mudah-mudahan semua amal-amal kita yang telah lalu maupun yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan orang-orang tua kita, nenek kakek kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat di alam kubur, Allah berikan rezeki di alam kubur, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan kita dijadikan keturunan yang senantiasa peduli kepada agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam sunnah, Allah akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.